Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Nahda Azatil Ismah dengan NIM H0512011012 untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemodelan Regresi Robas menggunakan Less Median of Squares Estimation pada Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami transisi status dari berkembang menjadi negara maju, saat ini sedang melakukan pembangunan di berbagai sektor unggulan. Pembangunan tersebut dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indeks pembangunan manusia merupakan sebuah indikator yang bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas hidup manusia. Sebagaimana dilansir dari situs resmi Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 hingga 2023, Indonesia selalu mengalami peningkatan nilai IPM dengan peningkatan tertinggi mencapai 0,84%. Namun peningkatan tersebut belum cukup mengangkat status Indonesia yang kini masih berada jauh di bawah negara-negara maju lainnya. Banyaknya tantangan yang harus dibenahi di berbagai sektor unggulan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hubungan saling mempengaruhi tersebut dapat dimodalkan dalam bentuk model regresi. Analisis regresi merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Salah satu cara untuk menduga koefisien parameter regresi terbaik yaitu dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Penggunaan OLS harus memenuhi beberapa asumsi klasik antara lain asumsi normalitas, homoskedastisitas, non-multikolineritas, dan asumsi non-autokorelasi. Jika semua asumsi tersebut terpenuhi, maka penduga parameter yang diperoleh bersifat base linear unbiased estimator. Namun dalam penerapan analisis regresi memungkinkan adanya kendala dari data. Salah satunya adalah terdapat data yang bersifat outlier. Pencilan atau outlier merupakan pengamatan yang jauh dari kelompok data yang mungkin berpengaruh besar terhadap koefisien regresi. Hal ini mengakibatkan estimasi koefisien regresi yang diperoleh menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan adanya metode yang bersifat robust, di mana nilai estimasinya tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kecil dalam data. Regresi robust merupakan metode regresi yang digunakan ketika data pengamatan mengandung outlier yang mempengaruhi model. Metode ini penting untuk menganalisis data yang mengandung outlier agar model yang dihasilkan kekar terhadap keberadaan outlier, di mana kekekaran suatu penduga dapat diukur dari nilai background point. Salah satu metode robust dengan nilai breakdown point yang tinggi yaitu Less Median of Squares atau LMS. LMS merupakan metode estimasi regresi robust dengan meminimalkan median dari kuadrat sisa, di mana median merupakan suatu ukuran pemusatan yang tidak sensitif terhadap keberadaan outlier. Adapun penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Ratri dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa metode ini membantu meningkatkan ketahanan model regresi dan menghasilkan estimasi yang lebih baik dengan breakdown point yang tinggi. Fatima dan kawan-kawan pada tahun 2021 juga melakukan penelitian mengenai perbandingan regresi robust yang menghasilkan bahwa metode LMS lebih baik dibanding MM berdasarkan nilai koefisien determinasi dan RMSE. Penelitian lain juga dilakukan oleh Indriani pada tahun 2021 yang menghasilkan bahwa penduga LMS lebih baik dibanding penduga S berdasarkan nilai bias dan MSE. Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemodelan regresi robust menggunakan Less Median of Squares Estimation pada Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penggunaan model regresi yang tahan terhadap outlier khususnya dalam bidang IPM. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana model regresi robust yang terbentuk menggunakan LMS estimation. Dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi IPM di Indonesia tahun 2022. Adapun batasan masalah yang digunakan yaitu data yang digunakan terdiri dari 8 variabel bebas yang diduga mempengaruhi IPM pada provinsi di Indonesia tahun 2022. Yang kedua, pemilihan model terbaik didasarkan pada kriteria CP Malaus. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui model regresi robust yang terbentuk menggunakan LMS estimation. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi IPM di Indonesia tahun 2022. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, menambah wawasan mengenai metode alternatif pendugaan parameter yang dapat digunakan dalam regresi robust pada data yang mengandung outlier.
Dan yang kedua dapat menjadi sarana informasi dan referensi bagi semua pihak yang tertarik dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang terdiri dari analisis regresi, pengujian asumsi, ordinary least square atau metode kuadrat terkecil, pencilan atau outlier, regresi robust, least median of squares, koefisien determinasi, pengujian parameter, pemilihan model terbaik, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui publikasi pada website resmi Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan yang mencakup 34 provinsi di Indonesia tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Manusia. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen, di mana variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia dan variabel independen terdiri dari angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, angka melek huruf, upah minimum, angka partisipasi sekolah, dan angka partisipasi murni. Adapun diagram alir yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya berikut beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi proposal penelitian saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.